Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang soal yang kedua, yang menjelaskan tentang referensi yang digunakan untuk salah satunya adalah COU01. Ya, tentang referensi COU01 itu tentang case. Case adalah sebuah penyimpangan dari koleksi data yang digunakan sebelumnya yang letaknya dekat dengan si peminta dari data daripada penyedia data aslinya COU01. Hal ini dapat diartikan bahwa data aslinya lebih mahal untuk diambil, misalnya karena waktu akses yang lama atau untuk komputasi ulang dibandingkan dengan biaya untuk membaca case. Ya, kemudian yang ketiga tentang protokol yang mendukung WWW. Protokol dapat disebut bahasa komunikasi antar komputer dalam jaringan. Di bawah ini adalah macam-macam protokol seperti NetBEUI. NetBEUI merupakan protokol yang banyak digunakan dalam jaringan lokal berbasis SO Windows. Protokol ini sangat baik dan cepat untuk bersharing data, namun protokol ini tidak dapat di routing. Sama halnya pada Linux juga seperti. Kemudian yang kedua yaitu IPX dan SPX, atau bisa disebut juga Internet Network Packet Exchange atau Sequence Packet Exchange. Protokol hampir sama bahkan mirip dengan NetBEUI, hanya saja perbedaannya protokol ini dapat di routing, jadi dapat memungkinkan terjadi MAN. Yang ketiga yaitu tentang protokol yang dikembangkan oleh OSI. Protokol yang dikembangkan oleh OSI atau ISO, protokol ini sudah digunakan oleh beberapa institusi. Sayangnya, segala informasi tentang protokol ini harus dibeli melalui ISO, dan hal ini yang menyebabkan perkembangan ISO OSI menjadi lambat. TCP/IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP adalah protokol yang digunakan untuk jaringan global karena memiliki keselamatan yang baik dan memiliki sistem pengecekan data. Saat ini terdapat dua versi TCP/IP yang berbeda dalam sistem penomoran, yaitu IPv4 menyangkut 32 bit dan IPv6 yang menyangkut 128 bit. Berdasarkan kriterianya, jaringan komputer dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Sekarang jaringan terpusat. Jaringan ini terdiri dari komputer klien dan server, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer server. Kemudian jaringan distribusi merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Yang kedua, berdasarkan jangkauan geografis dibedakan menjadi 1, yaitu jaringan LAN. Jaringan LAN merupakan jaringan yang menghubungkan dua komputer atau lebih dalam cakupan seperti laboratorium, kantor, serta dalam satu warnet. Jaringan MAN merupakan jaringan yang mencakup satu kota besar beserta daerah setempat. Contohnya
jaringan telepon lokal, sistem telepon seluler, serta jaringan relay beberapa ICP internet. Sekarang yaitu tentang jaringan WAN. Jaringan WAN merupakan jaringan dengan cakupan seluruh dunia. Contohnya jaringan PT Telkom, PT Indosat, serta jaringan GSM seluler seperti Satselindo, Telkomsel, dan masih banyak lagi PT-PT yang lainnya. Sekarang nomor 3 yaitu tentang berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer dalam proses data, yaitu jaringan client server. Jaringan client server, pada jaringan ini terdapat satu atau beberapa komputer server dan komputer client. Komputer yang akan menjadi komputer server maupun menjadi komputer client dan diubah-ubah melalui server jaringan pada protokolnya. Komputer client sebagai perantara untuk dapat mengakses data pada komputer server, sedangkan komputer server menyediakan informasi yang diperlukan oleh komputer client. Kemudian kita beralih pada jaringan peer-to-peer. Pada jaringan peer-to-peer ini tidak ada komputer client maupun komputer server, karena semua komputer dapat melakukan pengiriman maupun penerimaan informasi, sehingga semua komputer berfungsi sebagai client sekaligus bisa juga sebagai menjadi server. Kemudian yang keempat, berdasarkan media transmisi data. Jaringan berkabel atau wired network. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrikan antar komputer jaringan. Jaringan nirkabel wireless network atau merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan lagi kabel untuk menghubungkan antar komputer, karena hanya menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan.